Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menyelesaikan tugas dari Palmu Mukmin Muktasidin SHI. Perkenalkan, saya Iden sebagai host, Gupron sebagai narasumber. Saya Yuna Ilham sebagai narasumber kedua. Saya Lutfi sebagai narasumber ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hukum yang benar-benar sempurna, selalu ada ruang untuk berbuat mana suka. Banyak aparat yang tahu celah untuk dimanfaatkan guna memuluskan rencana kelak di pengadilan. Akibatnya bermunculan yang memicu sosok korban di pengadilan, akhirnya melahirkan orang yang bercerita duka dari mereka yang melakukan tak semestinya. Dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Saya sebagai host mempunyai pertanyaan, yaitu tentang masalah hukum mati di Indonesia. Marilah kita langsung tanyakan kepada narasumber kami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang masalah hukuman mati di Indonesia. Bagaimana menurut Anda bila mana hukuman mati di Indonesia diterapkan? Pendapat Anda? Menurut pendapat saya sangat setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia, terutama bagi para koruptor. Tikus-tikus berdasi yang satu ini memang harus segera dieksekusi mati, karena kejahatannya tidak jauh berbeda dengan para teroris. Bedanya para teroris itu membunuh orang secara langsung, baik ditembak atau dibom, tetapi para koruptor membunuh orang dengan teratur. Misalkan mengambil uang rakyat demi kepentingan sendiri, otomatis rakyat akan susah hidup, sulit untuk makan, dan besar kemungkinan masyarakat akan meninggal. Jadi menurut pendapat Anda, bila mana hukuman mati diterapkan di Indonesia, Anda mengatakan setuju? Ya, saya sangat setuju. Dengan alasan si korupsi Dan teroris itu sama-sama kejahatan. Cuman bedanya kalau korupsi membunuh secara teratur, sedangkan si teroris membunuh secara langsung. Oke, baik, lanjutkan pendapat Anda. Masih pendapat Anda? Artijo Alkostan sendiri mengutarakan bahwasanya beliau sangat Sebentar. Emang siapa tadi teh? Artijo Alkostar. Artijo Alkostar itu siapa? Artijo Alkostar itu adalah hakim nasional yang sangat membenci para koruptor, sangat ingin menghukum mati para koruptor, dan para koruptor itu sendiri sangat ketakutan dengan sosok beliau. Baik, lanjutkan menurut beliau tadi apa? Beliau mengutarakan bahwasanya beliau sangat ingin menghukum mati para koruptor, tetapi secara yuridis itu tidak bisa, dikarenakan dalam pasal tersebut diutarakan dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan korupsi bisa dihukum mati dengan adanya bencana alam nasional atau sedang krisis ekonomi. Oke. Segitu? Ya. Siap. Berarti menurut Artijo Alkostar bahwa si koruptor pantas dihukum mati dengan catatan dua hal. Yang pertama, korupsi dalam keadaan krisis ekonomi. Yang kedua, korupsi dalam keadaan bencana alam. Nah, bila si korupsi tidak melakukan dua hal tersebut, apakah Anda masih setuju bahwa hukuman mati di Indonesia ditetapkan? Ya, saya akan tetap setuju hukuman mati dilaksanakan bagi para koruptor. Bila perlu, DPR RI membuat undang-undang sendiri bahwasanya para koruptor harus dihukum mati tanpa ada syarat tertentu. Dan bila DPR RI tidak membuatnya, saya akan bersikeras untuk mengajukan hal tersebut. Baik, makasih. Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda bila hukuman mati di Indonesia diterapkan?
Menurut pendapat saya, hukuman mati itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab seperti Pancasila sila kedua. Karena amandemen kedua pasal 28A dan 81 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan atas kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan dan bukan balas dendam. Hukuman mati tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berapa banyak kejahatan turun dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan oleh para korban. Sekian pendapat dari saya. Baik. Nah, berarti menurut pendapat Anda bahwa hukuman mati di Indonesia ditetapkan, Anda menjawab tidak setuju. Nah, dengan alasan bahwa hukuman mati tersebut termasuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga termasuk dalam HAM, yaitu hak asasi manusia, begitu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menanya kepada Anda, apakah boleh hukuman mati diterapkan di Indonesia? Bagaimana pendapat Anda? Hukuman mati di Indonesia boleh saja diterapkan, namun kita harus bisa mengambil pelajaran dari negara yang menetapkannya. Emang ada negara yang menetapkan hukuman mati? Ada, tentu ada, yaitu negara Iran. Oh iya. Nah, Iran. Lalu saya setuju dengan penerapan hukuman mati di Indonesia karena itu bisa membuat si koruptor itu jera. Nah, kalau misalkan si koruptor tidak jera, bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya yaitu Koruptor pasti jera. Itu pasti bakal jera karena sudah terbukti dari negara Iran bahwa hukuman mati yang diterapkan dan sudah efektif di negara Iran itu sendiri sudah membuat para koruptor itu menjadi jera. Oh iya. Mungkin Terus kenapa si koruptor pantas dihukum mati? Kenapa? alasannya yaitu karena si koruptor itu telah merugikan banyak pihak. Namun bukan hanya hukuman mati saja yang bisa membuat jera. Koruptor juga manusia yang mempunyai hati nurani, sebagaimana semua berasal dari hati. Maka dari itu perbaikan hati nuranilah yang harus diterapkan, bukan hukuman mati. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari perkataan Anda yaitu emang masih banyak tentang masalah hukuman mati di Indonesia ini, tetapi Anda lebih setuju dengan pro, yaitu alasannya biar si korupsi merasa jera, dan juga kita harus memandang atau melihat daripada negara lain, yaitu negara yang menetapkan hukuman mati itu sendiri, yaitu di negara Iran. Mungkin yang saya dapat simpulkan dari perkataan Anda begitu. Terima kasih
dari kelompok 3, pesan dari kami yaitu jangan menghukum seseorang dengan kebencian, tetapi hukumlah seseorang dengan adil dan juga bijaksana. Karena hakim adalah tangan kanan Tuhan. Hukum tanpa masyarakat adalah kedoliman, sedangkan masyarakat tanpa hukum adalah kebiadaban. Salam yuridis. Salam Justisia.